Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat trader semuanya dimanapun saat ini Anda berada. Jumpa lagi dengan Wijaya Trading. Masih di analisa pagi hari ini di hari Senin 28 Agustus 2023. Sebelum kita jauh di analisa pagi hari ini ya, kita akan coba untuk mereview dulu yang sudah kita lakukan satu hari kemarin di hari Jumat tentunya, sebagai bahan untuk evaluasi, sebagai bahan untuk koreksi. Dan hasil yang kita dapatkan satu hari Jumat kemarin, kalau kita amati perhatikan yang terdekat ya, yang terdekat kita perkirakan market akan bergerak naik, kemudian setelah itu akan kembali turun. Di posisi awal di buy kita tempatkan di 1919 ya, 1919.09 ya. Oke, kita cek dulu di satu hari Jumat kemarin, hari Jumat tanggal 25 ya. Oke, Jumat tanggal 25 kalau kita amati ya. Kalau kita amati di hari Jumat kemarin seperti ini ya. Satu posisi buy tersentuh, kemudian ada potensi mulai berbalik ya dengan munculnya loss momentum, ada rejeksi di sana, kemudian ada perubahan warna yang cukup signifikan. Posisi buy tersentuh kemudian bergerak naik sekalipun belum mencapai target yang pertama, namun setidaknya ada 300 lebih untuk peluang yang bisa kita dapatkan dari profitnya. Tentu jika ini kita ambil posisi dan close, kita sudah mendapatkan 300 lebih ya. Sebaliknya ketika posisi ini belum kita close karena mungkin targetnya belum tercapai, maka yang berlaku adalah recovery ya. Dan recovery kalau kita tarik ke bawah masih sangat potensial untuk bisa mengcover kerugian kita. Kemudian di satu posisi berikutnya ya, karena kita perkirakan di satu hari Jumat kemarin ada kecenderungan bergerak turun, maka fokus utama kita adalah sell tentunya. Fokus utama kita sell, kita tempatkan di 191079 dan akhirnya betul-betul setelah naik tersentuh di posisi sellnya, bahkan tercapai untuk target yang pertama, sekaligus target ini menjadikan support ya. Target bisa menjadi support yang kita akan jadikan sebagai dasar di area ini. Apakah ada nanti tanda-tanda market ini akan berbalik atau justru akan break di sana? Kalau kita amati dan mendekati area target ini sudah terhenti dengan posisi yang cukup kuat ya, dengan momentum bearishnya. Namun setelah itu dengan tiba-tiba ada penolakan yang luar biasa, ada perubahan warna yang tentu membuat kondisi ini menjadi berubah ya, karena harusnya ada petunjuk yang lebih jelas, tapi ini tidak ada petunjuk dan tiba-tiba bergerak ke atas. Tentu kalau kita sudah memahami secara teknikal, tidak ada tanda pun tidak menjadi masalah, karena ini bagian dari kehati-hatian kita berada di area supportnya, sehingga berpeluang akan memantul jika tidak ada tanda-tanda break di sana. Sehingga untuk sell-nya cukup berpotensi ya, hingga 700-an. Oke, itu kira-kira satu evaluasi yang kita bisa dapatkan di hari Jumat kemarin. Nah, sekarang untuk hari ini kira-kira seperti apa peluangnya? Kita masih dengan menggunakan time frame H1 ya. Kita coba untuk dinaikkan dulu di D1-nya seperti apa.
Dari time frame D1 masih berpotensi akan oke ya. D1-nya kalau kita amati ini dari D1 berpotensi masih akan berlanjut turun ya. Dari D1 masih berpotensi akan berlanjut turun. Ini secara struktur, kemudian secara karakter ya, secara karakteristik kalau kita amati di candle-candle yang terbentuk, buyer mulai ada kehilangan daya, mulai kehilangan kekuatan, kemudian mulai ditekan oleh seller meskipun sempat ditolak di 1903 namun tetap didominasi oleh seller. Sehingga dari time frame besar ini mengindikasikan peluang akan bergerak turun lagi. Termasuk di H4 berpotensi juga akan bergerak turun. Nah, sekarang kita akan membuat pemetaannya di H1 ya. Tadi sempat berpotensi akan bergerak turun dari time frame besarnya. Kita tinggal mengikuti saja dari time frame yang ada ya. Dari time frame yang lebih besar kita tinggal mengikuti saja. Ini kita tarik dari di sini aja yang cukup signifikan dulu. Kemudian turun, kemudian ini naik lagi. Oke, habis ini kita akan perkirakan. Ini akan kita perkirakan bergerak kembali turun. Nah, bergerak kembali turun sampai di mana nanti kita akan uji di area pentingnya. Oke, kita akan mengujinya dengan nanti area penting yang terdekat. Satu di posisi resisten, kita akan jaga, kita akan hati-hati di situ. Kemudian area support ya, kita juga akan tandai di situ untuk kehati-hatian. Kemudian di luar itu nanti bisa berpotensi dua-duanya. Sehingga ketika dia bergerak naik hingga potensinya di 1929 di sana, kita nanti akan perkirakan ya, kita akan perkirakan potensi akan bergerak terus naik, termasuk di posisi bawah. Ketika berada di bawah angka 1900 maka ada potensi dia akan bergerak kembali turun ya. Nah, sekarang kita manfaatkan yang terdekat dulu. Kita manfaatkan terdekat karena ini lebih condong ke bawah. Kita akan memulai dengan menempatkan posisi lebih awal dengan sell di sana 1910 ya. Sell kita tempatkan di posisi awal di 1910.19. Kemudian kita akan uji ya dengan target yang terdekat dulu. Kita akan uji dengan target yang terdekat, yakni di 1903. Ini kita targetkan dulu yang terdekat di 1903 atau sekitar 500 atau 50 pips, 600 bahkan ya. Oke, selanjutnya untuk target berikutnya sekaligus kita nanti jadikan sebagai
support ya, kita jadikan sebagai area support, kita tempatkan di 1896. Ini untuk target berikutnya sekaligus area support yang berikutnya di 1896.59, kira-kira di sinilah. Kemudian untuk batas jenuhnya ya, untuk hari ini kita perkirakan di harga, untuk batas hari ini kita perkirakan di kisaran 1886 ya, di posisi 1886 ya, kita perkirakan. Ini artinya di kisaran ya, tidak harus dengan angka yang persis sama, tapi kita setidaknya ada gambaran untuk area jenuhnya. Di area jenuh ini tentu kita akan lebih berhati-hati karena berpeluang menjadi titik baliknya. Kita tandai dengan highlight warna orange ya. Sementara untuk posisi sebaliknya, posisi ketika nanti tidak mampu menembus level di bawah, kita akan menempatkan posisi buy yang terdekat itu di sini ya. Ya, sekalipun agak kecil juga peluangnya, tetap saja kita akan manfaatkan dengan menempatkan posisi, menempatkan entry point kita. Nanti setelah tersentuh, jangan lupa untuk segera mengantisipasi dengan menempatkan area recovery-nya atau batasan resikonya. Kita tempatkan agak menjauh dari posisi di awal ya. Oke, untuk posisi buy kita tempatkan di 1920.54 ya. 1920.54 dengan target yang terdekat itu berada di 1926 yang mendekati dari potensi level resisten hari ini ya, yang terdekat tentunya. Sekali lagi untuk target kita tempatkan di 1926. Ini untuk target yang terdekat di 1926 poin sekian. Kemudian untuk target berikutnya kita akan tempatkan yang masih potensial juga untuk hari ini. Ini karena mendekati range juga ya, mendekati kemampuan pergerakan, kita akan lebih berhati-hati menempatkan posisi target yang kedua biar tidak terlalu jauh. Oke, di target yang kedua kita tempatkan 1932. Kenapa harus menempatkan di situ? Kenapa tidak di bawah atau di atas? Ya namanya kita perkirakan suka-suka ya, kita bisa menempatkan di 32, 33, 34 boleh. Silakan nanti menentukan sendiri ya. Tidak harus persis di angka itu karena kita hanya memperkirakan dengan tentu memperhatikan beberapa aspeknya.
Kemudian di titik jenuh maksimum kita perkirakan hari ini maksimum ya. Sekali lagi maksimum itu artinya menjadi area berpotensi berbalik itu di 1942. Ini area jenuhnya. Kita akan nanti lebih berhati-hati di area ini karena berpeluang akan memantau. Apakah harus sampai di sini ya? Tentu tidak. Setiap target ini menjadi resisten, setiap target menjadi resisten, sehingga berada di target itu pun berpotensi akan terjadi reversal, sehingga nanti kita harus betul-betul pahami, kita harus hati-hati, kita lihat secara jeli adakah tanda-tanda itu muncul. Ya, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat sedikit yang kita sampaikan. Sekali lagi, tentu buat teman-teman yang belum punya rencana trading yang mungkin belum pasti kita buat rencana tradingnya. Bagi teman-teman yang sudah ada rencana trading, silakan jalankan sesuai dengan sistem masing-masing ya. Tidak usah noleh kiri kanan, kalau memang itu yakin maka jalankan dan perbaiki selalu sistem trading kita. Terima kasih, selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam profit dua arah.